Ambyar, selamat datang kembali di Ambyar News. Nah gitu dong. Sudah siap? Siap dong. Baik, kami hadir kembali untuk memberikan kabar kabur dari selebriti papan atas. Iya, tolong buat prompternya agak ke depanan sini, kita kagak kelihatan guys. Baik ya, baik. Kabar pertama ini Sobat Ambyar dari seorang selebriti yang begitu terkenal, namanya begitu besar sekali. Emang siapa? Dia seorang selebriti bernama Jule. Emang dia artis? Wah, dia nggak tahu Jule artis. Wah, Jule ini, lah bukannya dikenal dengan lagunya Susis. Susis. Oh itu Sule. Itu mah Sule, kalau itu mah artis, Iya. papan Tapi atas. kan Jule sekarang namanya sedang naik daun juga, ya Ini kan? siapa? Ini Jule, Ya konten itu siapa? kreator. Aku nggak tahu. Konten kreator, ya kan? Tapi kita ngomongin soal suaminya, mantan suami, maaf ya. Mantan suaminya, dia aktor tampan asal Korea, Ya. Dae-hoon yang baru-baru ini dia protes ya, komplain di Ya. media sosial. Dan postingannya ini menjadi sorotan karena terlibat konflik dengan sang mantan istri yang bernama Jule. Nggak kelihatan kok. Ya, karena Sinian deh. ya boleh. Kalau punya sini aja daripada di situ kagak kelihatan, sumpah. Nggak kelihatan, geser. Ya, beberapa waktu yang lalu ini Jule bikin konten bersama dengan Safri, kekasih barunya. Dan saat bikin konten itu memang yang sangat disayangkan oleh Dae-hoon sebagai mantan suami atau bapaknya anak-anak. Karena di situ Jule mengajak anak-anaknya dari Dae-hoon. Itu yang Dae-hoon merasa keberatan. Janganlah kalau misalnya mau bikin konten sama Safri, pacar barunya, anak-anak tuh jangan dilibatkan dalam satu frame yang sama, dalam satu postingan Aku sama. setuju Mas Rian. Ya. Waduh kok bisa ya anak sendiri jadi bahan bercandaan, apalagi dijadiin konten sosmed. Kalau aku jadi bapaknya pasti ya marah banget. Apalagi Jule mengajak kekasih barunya. Harusnya sebagai ibu dia tahu mana yang baik dan tidak. Mending kita lihat langsung tayangannya. Aduh, gak habis pikir deh bisa-bisanya mantan istri malah ngajak anak-anaknya bikin konten bareng selingkuhan ibunya. Hei, yang diduga selingkuhan. Ya udah yang diduga selingkuhan ibunya ini Ya. miris banget. Karena apa? Karena seorang ibu tuh harusnya bisa menjaga anaknya. Ini malah dijadiin konten dan bercanda pula dengan kalimat-kalimat yang kurang etis. Miris, pasti miris ya. Anak kecil itu sudah dijadikan konten. Walaupun kita tahu itu ya memang hak ibunya kalau misalnya mau posting anaknya. Cuman semoga bisa lebih bijak lah. Kita akan langsung tanya sama dua orang reporter ganteng dan gagah kita. Silakan. Baik, selamat pagi. Terima kasih Bung Rian dan juga Mbak Dewi yang ada di studio. Betul. Kami berdua di sini sedang ada di sebuah TKP. jalanan ya. Ya, kita sedang mencari seperti biasa sumber-sumber dari masyarakat, sobat-sobat Ambyar. Apakah setuju tentang pendapat yang Jule itu kan katanya diduga katanya dengan selingkuhannya. Terus kan sekarang tuh malah jadi bercandaan, jadi konten Jadi gitu. konten sama anak-anaknya. Betul. Bagaimana perasaan sang suami si Dae-hoon? Dae-hoon. Itu kayak merek itu ya, kayak merek AC ya, Dae-hoon ada. Kita mau menanyakan kepada masyarakat yang sedang berjalan. Halo Mbak, mau kemana dulu Mbak, mau kemana? Selamat pagi Mbak Koneng. Biasa kita mau nguli ya kan. Mau nguli. Mbak namanya siapa? Namanya Jube. Jube. Masa saudaraan sama Jule? Jule namanya Jube. Oh, kakaknya Jule. Namanya Jubaidah. Tapi Oh, Jube. Oh, dipanggilnya panggilannya Jube. Berarti si Jule namanya Julaika. Oh, iya Julaida. Iya. Ini Jubaida ya. Julaida. Ya. Coba tanya Karen nih. Mbak, sekarang ini sedang semarak sekali di sosial media. Netizen tuh menyorot seorang selebriti muda, content creator namanya Jule. Jule ini diduga bersama dengan selingkuhannya buat konten sama anak-anaknya Jule. Menurut Mbaknya bagaimana? Apakah itu pantas untuk dilakukan dan bagaimana perasaan seorang suami melihat itu? Bagaimana menurut Dari Mbak? Dae-hoon. menurut saya ya itu nggak bagus lah kayak gitu. Bagaimana sih masa dia sama selingkuhannya foto-foto sama anaknya aja jadiin kontennya kagak bagus lah. Kacau. Gak boleh ya? Gak boleh lah. Kenapa nggak bolehnya? Ya nggak boleh kasihan anaknya. Nanti kalau anaknya lihat gedenya gimana? Masa emak gua sama selingkuhannya gua dijadiin konten kagak bagus. Ya tapi kan dia udah terlanjur membuat konten itu, terus gimana dong? Ya makanya saya tuh pengen kesana gitu loh, marah-marah. Gak boleh kayak Kesana. gitu, kasihan anaknya ngomong maju gitu loh. Sekarang
kalau Mbak di depan Jule, Mbak mau ngomong apa? Mau bilang apa? Jule. Tadi ketemu nih, tiba-tiba dia lagi bikin konten sama anak-anaknya. Mbaknya bilang apa? Jule. Jule ke gue lu le. Jule ke gue. Enggak, itu bukan Jule, itu Juli. Coba tuh ngomong depan ke Jule, coba mau ngomong apa? Jule, lu tuh jangan kayak gitu dong. Kasihan pan anak lu, masa dijadiin konten-konten kayak begitu. Kasihan masih anak kecil. Lu mikir dong ya. Masa mas lingkungan lu malah dibikin kayak gitu? Tapi memang sekarang itu banyak banget orang bikin konten bercandaan tapi Iya. nggak pantas ya konteksnya ya, nggak pantas banget. Menurut Mbaknya itu berarti anak-anaknya jadi korban hanya untuk kebutuhan sosial medianya Jule gitu. Iya, cuma merasakan dapat cuan, dapat duit, coba bayangkan. Oh Udah gitu, kasihan. ya udah. Ya, sabar ya, Sabar ya, Mbak, Mbak, sabar ya. Ya sabar ya, sabar ya. Katanya mau nguli Mbak. Ya, Ntar. kita juga. Nguli ya. Kenapa dimarah-marah? Oh, iya, Iya, makasih ya Mbak ya. Kenapa dimarah-marah sama kita ya? Marah-marah sama kita. Orang kita nanya pendapatnya. Ya udah deh kalau gitu kembali ke Bung Rian dan Mbak Dewi silakan. Studio yuk. Bicaralah. Terima kasih Terima kasih ya. Nasar dan Bapak Karen Delano. Baik, dan setelah berita ini semakin viral, akhirnya Daehun juga buka suara dengan tegas membatasi Jule untuk bertemu dengan anak-anaknya. Setuju. Bukan tanpa alasan, pembatasan ini dibuat demi keamanan dan juga mental sang anak. Kita akan lihat postingan dari Daehun seperti apa ini, kita katakan postingannya ya. Sobat Ampiar yang udah follow pasti juga sempat melihat dan ini viral juga di media sosial. Saya ingin meluruskan beberapa hal. Pertama, hak asuh anak-anak secara sah berada 100% pada saya. Berdasarkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Selama ini meskipun hak asuh berada pada saya tetap membuka akses kepada ibu kandung anak-anak untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anak. Hal tersebut saya lakukan selama tidak mengganggu aktivitas anak-anak, perkembangan jiwa, pertumbuhan jasmani rohani, kecerdasan intelektual, pendidikan agama, sebagaimana juga menjadi perhatian dalam putusan yang saya miliki. Ya, setuju juga sih ya. Bapaknya lebih benar ya kalau kayak gini saya ngelihat dengan statementnya, dengan cara dia menyelesaikan masalah. Aku ngelihat bapaknya itu lebih benar daripada istrinya ya, mantan istrinya ya. Aduh, pokoknya buat Opa Daehun, best banget kamu dudakan aku janda. Hey. Dibutuhkan kebijaksanaan pastinya ya. Tidak ada orang tua yang sempurna, cuman jangan sampai anak-anak jadi korban. Karena pastinya dari setiap perceraian, anak-anak sudah menjadi korban. Setelah itu maksudnya jangan sampai anak-anak menjadi korban lagi gitu. Betul. Semoga lebih bijak lah. Karena apapun yang diposting di media sosial ini akan menjadi jejak digital selamanya, ya. Itu yang akan dikhawatirkan untuk tumbuh kembang mereka nanti ketika mereka lihat postingan dan sudah paham betul apa yang diposting oleh orang tuanya gitu ketika mereka sudah besar nanti ya. Sobat Ambiar, ini gimana sih kamu dorong? Kan sama aku ya. Sobat Ambiar, tapi berbicara mengenai orang tua, kita berharap ya yang satu ini sebagai seorang suami sama istrinya kelak akan menjadi orang tua yang bisa membesarkan anak-anaknya, Iya. menjadi anak-anak yang soleh dan juga soleha ya. Amin. Emang bintang tamu yang satu ini sudah punya anak? Kita akan tanyakan langsung, bagaimana? Anak kalian umur berapa sekarang? Ya, Kok tiba-tiba anak? Bukan, ini kan bukan bintang tamu. Kita lagi bintang tamu nunggu. ini. Kak, Ya. Kakak pakai gini bagus loh Kak. Oh masa? Maksudnya rok tapi atasnya pakai Iya bagus ya. Iya. gitu. Kayak tahu nggak kayak apa? Apa? Marketing asuransi cocok dia. Enggak bohong, bagus ya. Jangan kayak gitu Ya, dong. aku Lu juga kayak ganteng. sales. Iya kamu rapi ya kan. Nah, kita undang ya bintang tamu kita Ini yang pertama. bintang tamu yang pertama yang saya suka sekali suaranya. Keren banget, Dan merdu ini banget. anaknya ganteng dan baik dan sopan dan Iya. semuanya Iya, Aku setuju. suaranya Aku itu suka aku banget suka banget. Aku Suka fans. banget. Ya. Tolong keluarkan beliau ini. Cuman kabarnya dia menikahi sang istri karena katanya pansos. Ngapain sih netizen didengerin, langsung aja nih penyanyi yang dituduh menikahi artis besar hanya untuk pansos. Di pagi-pagi Ambiar ini dia Gilga Sahe. Apa kabar Selamat pagi. Gilga? Lama banget ditunggu kok baru datang sih Gilga. Sehat Mas Gilga. Masa katanya dibilang sama produser kita kamu menikahi Happy hanya karena mau bansos. Kata Pak Ode kata gitu. netizen. Kata Pak Ode. Bukan Netizen. kata Pak Ode. Pak Ode bilang, Bangun. Kok bisa gitu? Karena emang cinta aja. Jangan jahat dong Pak Produser. jangan berkaca pada diri sendiri dong. Ya suaranya bagus loh. Bagus. Suaranya bagus. Suaranya orangnya bagus. Iya. ganteng. Iya loh suaranya. Penyanyi sama penyanyi. Suara bagus orangnya ganteng. Cocok
cocok tapi Nyenteng. Ganteng. Jawa gitu. apa yang membuat kamu jatuh cinta sama Happy Salma? Mas Gilga kami ucapkan terima kasih. Ya, sama Happy Asmara. Bukan. Kesini. Ini. Enggak happy. Enggak. Sobat Ambiar kita mau kasih lihat ya Gilga Sahid yang dituding netizen menikahi Happy Asmara karena pansos. Bener-bener lu netizen. Iya, silakan. Cepetan. Insya Allah. Mas Gilga. Gilga ini baik loh, dia itu ramah, dia tuh Betul. gak sombong, dia sopan, Iya, dia sopan. nanya tadi juga. Memang. Mas Nasar, apa gitu-gitu, dia baik loh orangnya. Iya. Dia panggil kamu Mas. Iya, saya juga kesal, saya agak tersinggung kan. Seharusnya dipanggilnya Cece. Dia manggil aku onti. Akang. Mas Gilga gimana Mas Gilga? Kesel gak sih kalau ada netizen bilang, oh Gilga sama Happy dia cuma mau pansos doang? Enggak, apa yang dikeselin ya, maksudnya setiap orang punya perspektif mereka masing-masing. Jadi aku nggak pernah kayak kesel sama mereka atau apa, nggak pernah sih. Ngomong aja suaranya tuh serak-serak kayak naps. Kayak di Gimana gitu universitas ya. King. Kayak napasnya seret. King ibaratnya penyanyi dangdut. King ibaratnya penyanyi dangdut ini suara-suara kayak aku yakin. Ini kan suara Serak-serak pagi. gimana? Oh, tapi dia ngomong aja, orang tahu Ngegas itu gitu Gilga ya. pasti kalau ngomong Iya, aja. benar, ciri Karena khas. suaranya punya khas. Betul, ciri khas. Bener. Tapi emang suaranya beda kalau malam enggak gitu suara. Emang kalau malam kayak gimana? Lah kan istrinya kerja sama gue malamnya. Jadi tahu dia kan sering datengin. Apa hubungannya dengan istrinya Apa suara hubungannya malam? sama Enggak, Happy? ini suaranya paginya gitu. Malam kayaknya enggak gitu. Mas Gilga, apa yang bikin kamu jatuh cinta dari seorang Happy Asmara? Kalau yang bikin jatuh cinta banyak banget. Apa? Apa aja yang ada di dia, aku cinta. Ini. Ya maksudnya, Contohnya. ternyata jadi setelah dekat sama istri, maksudnya setelah menikah tuh aku baru tahu banyak hal yang orang-orang di luar sana tuh nggak tahu tentang istri aku. Apa misalnya? Ya dia ternyata pinter masak. Masakan apa yang Happy jago? Aku suka masak serlode. Iya, happy ya happy. Masak apa? Istri aku tuh masak apapun kalau aku yang minta dia pasti usahain bisa. Ih, luar biasa. Semua masakan. Misal? Ya kayak aku pengen nih sambel tempe gitu ya. Kan aneh kesannya kayak jadi tempenya kayak diulek gitu jadi sambel. Kan aneh. Pakai kemangi. Ya betul, tapi istri aku bisa buat bikin itu. Kamu tuh makan apa aja masakan istri dimakan, maksudnya nggak yang... Semua, kalau masakan istri semuanya doyan. Oh, suami yang baik. Baik. Iya. Apalagi fakta yang kita nggak pernah tahu dari seorang Happy Asmara dan kemudian semakin membuat kamu jatuh cinta. Kayak tadi nih pagi kan abis sholat subuh dia biasanya nyantai tidur atau apa gitu. Nah tahu aku mau berangkat dia bangun dulu, cukurin kumis aku dulu. Dicukurin kumisnya. Ya cukurin kumis. Gimana cara kumir apa? Nyukur kumis, Ya. iya ya dicukur pakai gunting. Pakai gitu. gunting. Oh, jangan Kenapa nggak panjang-panjang gitu. Iya, Oh, biasanya karena kamu sampai panjang. panjang-panjang ke sini. Enggak, kebetulan biasanya kalau nggak diinin istri kurang rapi juga. Oh dia sampai kumis aja dia cukurin. Apalagi yang dicukurin? Jadi ini baju semuanya yang nyiapin istri juga. Dari atas sampai bawah. Ya yang Hebat milihin ya, istri Happy juga. ya. semuanya. Aduh gitu tengah-tengah dong Mas Rian. kesibukannya ya. Lu kalau bini lu nanti japutin uban lu yang di sini. Lihat Ini aja. beruban semua loh. Tapi itu perhatian maksudnya kecil sih, tapi berarti sangat besar buat kita ya. Apalagi untuk pasangan yang sibuk banget, menyempatkan waktu seperti itu tuh artinya sangat besar sekali. Betul. Cuman kita juga punya kabar, katanya tuh kamu emang benar-benar jatuh cinta sama seorang Happy Asmara sebelum menjadi seorang penyanyi. Sebenarnya ya karena ya yang aku tahu ucapan itu adalah doa kan ya. Jadi waktu itu aku masih jadi sales. Sales apa? Ya sales HP gitu. Oh, pernah? Itu brand handphone ya. Iya. Di Madiun sekitar 2-3 tahunan. Sales HP kayak gini mah diborong kali HP. Oh berarti orang belum tahu kamu bisa nyanyi ya? Udah nyanyi, cuman waktu itu kan sempat kena pandemi tuh. Oke. Jadi kita nggak bisa lanjut nyanyi di kafe-kafe dan lain-lain. Iya, lalu ketemulah? Kita Gilga di sales sambil jualan kaos-kaos polos gitu loh. Terus temen ada yang order nih malam-malam jam 1 malam ya Gilga anterin terus dia tanya kayak
malam-malam masih nyari duit buat apa? Nah aku nyeletuk aja nih buat nikahin Happy Asmara, aku bilang gitu. Wow. Ada malaikat lewat ditulis sama malaikat ya. Kejadian. Masya Allah. Memang kamu suka dari ngefans mungkin ya? Ngefans, kalau istri bilangnya aku juga ngefans ya. Cuman sebenarnya aku waktu itu kurang sering dengerin lagu dangdut, tapi aku tahu sama penyanyi-penyanyi dangdut gitu, beberapa kenal. Tapi kan Happy bukan dangdut banget, maksudnya dia tuh lebih ke Jawa banyak lagu-lagunya. Iya, maksudnya kalau ke istri tuh bukan kayak yang ngefans gitu, tapi karena beliaunya ini punya banyak nyanyian-nyanyian dan aku juga penyanyi. Waktu itu di kafe-kafe jadi sering juga nggak mau nyanyiin lagu-lagu nyanyiin yang dia lagunya. nyanyiin. Duluan siapa nyanyi ke Jakartanya? Kamu apa? Duluan Happy. Duluan Happy. Ya, duluan istri. Kamu umur berapa bedanya sama Happy? Setahun. Happy berapa sih? 99 berarti 27. Kamu berapa? 28. Oh enggak lah sama aja. Iya, cuma beda setahun. Ya Tapi seumuran lah ya. Tapi cara dari seorang Gilga untuk mencuri perhatian bukan cuma Happy, ke orang tuanya Happy juga punya cara yang unik. Biasanya kalau ke calon mertua, lo pernah ngasih apa sih? Pernah ngasih misalnya apa? Barang misalnya. Apa aja ya Kalau kita aku, kasih. iya, misalnya Tas apa? berlian. Apa? Kalau kakak, duit. nah, kalau Baju, kakak gitu, duit. kalau aku justru aku yang dikasih. Jadi Gilga tahu nggak ngasih apa buat dulu calon mertuanya ya? Apa tuh? Ngasih traktor. Oh traktor. Traktor apa? Traktor itu apa sih? Traktor buat berkebun gitu loh. alatnya kayak mobil-mobilan gitu ya? Traktor buat ngebajak. Mobil beneran yang Iya maksudnya yang buat buat Ya, gitu tapi kan. yang bisa dinaikin. Iya, gede, bener-bener gede. Karena ayah tuh kan punya banyak kebun. Mahal loh itu. Punya banyak kebun, jadi bingung nih. Terus istri aku bilang katanya, ini ayah ulang tahun nih. Itu belum pacaran. Karena emang nggak pernah pacaran kan sama istri. Jadi cuman kayak, ayah pengen ulang tahun nih, ngasih kado nggak gitu. Terus ya udah beli. Kamu langsung ditembak gitu? Ayah mau ulang tahun nih, mau kasih kado nggak gitu? Bisa aja Happy. Si istri aku bilang kayak, beliin traktor aja ya, suka berkebun gitu. Ya udah beli aku itu waktu itu. Tapi ketika ngebeliin traktor tuh udah ada pikiran. Baik loh dia, maksudnya royal sama mertua ya. Kamu bilang bahwa kamu nggak pacaran sama Happy kan? Tapi ketika ngebeliin traktor tuh udah ada pikiran bahwa Happy ini bakal gua jadiin istri nantinya. Mau nggak mau, karena dia yang aku mau, jadi aku mengusahakan apapun buat dia. Gitu. Wah, mau nggak mau. Gitu dong Mas Rian, itu namanya laki-laki mau nggak dengerin. mau kalau dia yang diusahakan ya. Ya kalimatnya mau nggak mau karena dia yang aku mau. Kalian begini tuh kita lihatnya kayak couple goals. Oh nggak mungkin itu, ini udah jadi bestie aku. Jadi dia bilang kalau dia nggak nikah, gue nggak nikah, kita bertetangga. Apa tadi kalimatnya? Mau nggak mau? Mau nggak mau karena dia yang aku Yang aku mau. mau. Jadi aku usahakan. Kalau aku mau nggak mau belum tentu aku mau. Soalnya ini, Kak, ayah sama mama itu ya ayah mertua sama mama itu juga royal banget ke aku. Pernah dikasih apa? Ulang tahun aku dibeliin motor. Sebelum menikah. Oh sesudah. Oh, sesudah Iya, menikah. sesudah menikah. Jadi kayak aku bilang lagi kayak bilang ke istri mau beli motor gitu kan nggak dibolehin. Nah tahu-tahu sama ayah sama mama gitu pas ulang tahun dibeliin sama ayah sama mama. Traktornya? Karena aku nggak boleh beli sendiri. Nggak boleh. Sekarang Iya. traktornya masih dipakai sama ayah. Masih kebunnya ayah banyak banget, kebunnya ada alpukat, Happy ada cucu durian. lu tuh kaya raya ya. Oh jadi suka berkebun di sana ya. Happy udah kaya. Ternyata ya. Seneng banget berkebun. Jadi pagi gitu kalau di rumah gitu ayah tuh jam 5 itu udah jam 5 jam 6 tuh udah berangkat berkebun. Menikmati Oh, masa apa aja tua. tanaman-tanaman buah-buahnya? Ada durian, ada alpukat, ada pepaya. Lengkap banget. Oh Masya Allah. Lengkap banget. Jadi Itu tanah sendiri apa tanah orang? tanah sendiri. Enak loh. Kaya Happy. banget Ayahnya Happy. bahagia ya, Iya amin loh. ya. Tapi yang bahagia bukan cuma ayahnya, anaknya juga bahagia Betul. karena punya suami yang katanya bucin Selalu banget. bucin sama istrinya. Sama istrinya. enak 24 jam nonstop. Gilga bener. Apa 24 jam? 24 jam itu. Teleponan. Video call, Video dari sampai call. sleep call juga. Kalau waktu lagi off air, on airnya beda kota nih, itu pasti video call. Sampai segitunya Gilga kenapa? Jangan tanya sama Gilga, tanya sama sahabat kita, dia pernah mengalami itu. Aduh gak enak banget. Gak enak banget. Loh, Gak enak banget. dia juga. Pada nggak tahan loh pada akhirnya. Iya sampai ke toilet aja. Wah, aduh pusing Nggak ya. tahan loh. Kenapa sampai kayak gitu? Kenapa Gilga? Bukan kenapa sih, karena aku kan sebagai laki-laki ya,
aku nggak mau dia kepikiran yang enggak waktu dia lagi nggak deket sama aku. Jadi Berarti kamu emang suka. jadi memastikan dia bahwa pikirannya tuh Berarti yang fresh sakit aja happy. gitu. Enggak, maksudnya biar istri tuh kayak tenang gitu loh. Tapi kalau dia bilang kayak Caranya kamu begitu. ya kalau biasanya istri aku bilang kayak ya abis ini ntar aku lagi ada meeting nih, teleponnya nanti ya gitu. Ya udah nggak apa-apa. Gilga, kamu emang nggak pernah nakal Gilga semasa hidup sebagai cowok? Maksudnya gini, cowok tuh kan terkenal banget deh, udah deh pokoknya nggak ada yang Ada. Namanya masih muda maksudnya. udah lewat? Sebelum sama Happy. Kalau untuk nakal menurutku mungkin cewek, pas masa sama sekolah ya. Kalau untuk sama sekolah. cewek enggak sih. Kamu maksudnya kan sama cewek biasa kan kalau laki kan normalnya, kalau sama cewek kan maksudnya. Kalau dulu deket-deketin doang terus nggak jadi, deket-deketin Iya, doang. nge-PHP Ya, gitu. kayak gitu. Bukan nge-PHP tapi kayak deketin tapi tahu-tahu kayak nggak Nggak serius, nggak jadi gitu. Terus aku kan jarang ketemu. Jadi waktu deketin gitu kayak ketemu sekali, oh saya ajakin chattingan terus ya udah kalau nggak serak ya nggak ketemu lagi. Gilga, kalau kamu sama mantan kamu gitu juga nggak 24 jam video call? Nggak. Baru sama Happy aja? Karena menurut aku nggak ada yang lebih baik dari istri aku. Tahu nggak? Happy itu cerita ya Wi. Gue telanjang Dia juga nih ya saking cintanya, saking bucinnya. Sekarang nih rumah tangga ya. Happy bilang, aku tuh Kak kalau kerja, aku dikasih kerja aja. Dan uang semua honor ya punya aku. Aku nggak boleh itu untuk Gilga untuk rumah tangga. Jadi Gilga tetap harus yang ngebiayain rumah tangga. Oh iya dong, kan suami. Memang mau dia tapi. Bagus. Jadi uangnya Happy kerja kayak apa harus uangnya Happy. Bagus. Hebat loh dia. Ya berarti tandanya memang sayang, cinta kepada istri, ingin mengarungi rumah tangga. Alhamdulillah. Semua uang kamu kasih ke Happy? Ya keseluruhan. Jadi termasuk admin aku pun aku bilang kalau aku yang minta tanya dulu ke istri aku ya gitu. Heh, Gilga, nggak gitu-gitu juga Gilga. Hei! Bagus lah. Bagus, kita harus kayak gitu. Gak punya Gilga, pengalaman. kalau misalnya Gilga pengen beli sesuatu misalnya buat hobinya Gilga, namanya cowok kan pasti ada hobinya. Nggak Itu ada harus hobi. izin dulu sama Happy nggak? Izin. Kan karena uang tuh yang megang admin nih. Nah admin itu aku bilangin apapun kalau nggak melalui dari ACC-nya istriku jangan dikasih ke aku ya gitu. Jadi walaupun aku minta tanyain dulu ke kakak. Kalau orang-orang rumah manggilnya kan kakak ya. Kakak. Jadi tanya dulu ke kakak boleh nggak? Kalau emang boleh ya udah dikirim. Tapi kalau nggak boleh ya. Tuh, Gilga, gitu ya, Wi, ya. Kelor, gak usah terlalu begitu. Gak Kan udah suami istri. Bagus. Suami istri bukan Jadi pacaran. akhirnya total memberikan kasih sayang kepada Iya. suami. Seharusnya gitu ya Wi ya? Iya seharusnya Gilga kayak kayaknya gitu. mesti kumpul sama kita deh Kel. Gilga, tapi kita mau kasih lihat beberapa waktu yang lalu kita juga mendapatkan satu postingan dari Happy Asmara. Ini postingan ya yang Allah. cukup mengharukan. Gak apa-apa ya sayang berdua dulu. Gak apa-apa ya, gak apa-apa ya begini dulu. Sekarang gak apa-apa, oke. Besok kita kuat ya, besok kita bangkit, besok kita semangat, besok kita bisa. Yang kemarin jadi pembelajaran bagi yang tersakiti oleh kita berdua entah disengaja atau tidak. Kita berdua meminta maaf yang sebesarnya ya. Tegur jika memang salah, kita hanya manusia biasa. Namun jika hal benar yang kita lakukan tetap salah, mungkin kesalahannya terletak kepada pandanganmu. Skip aja. Iya. Gilga udah berapa tahun Ini rumah dari istri tangga? tercinta bikin status kayak gini. Apa ya? Oh. Terharu atas status istri ya. Kasihan aja sama dia gitu. Why? Kenapa kasihan? Ya. Bingung ngomongnya. It's okay. Jadi di luar tuh banyak yang ngejudge ke dia terus gitu. Dan aku tuh nggak tahu harus membackingi seperti apa juga gitu. Karena ya yang kita mau kan tetap yang terbaik ya. Ya intinya minta doanya aja yang terbaik. Amin. Pokoknya kalau di luar mah kita nggak akan bisa menghadang orang untuk Mengontrol. bicara apapun ya Gilga. Jadi menurut aku sih gini, kamu sama Happy udah seneng, udah bahagia.
Jalanin aja, Jalanin biarin aja aja. berdua. Orang mau ngomong sampai bebudak, Bukan jalanin lagi. aja karena orang seneng kalau kita hancur. Benar. Gitu. Apalagi yang nggak suka, yang suka banget sama happy, yang cinta mungkin nggak tahu siapapun, begitu dapatnya kamu, mereka akan berusaha bagaimana caranya menghancurkan. Dan please jangan minta maaf sama siapapun. Gak perlu, minta maaf sama orang tua. Karena ini kisah hidup yang sudah ditakdirkan buat kalian berdua. Betul. Baik dan buruknya, apapun itu yang akan menjadi pelajaran hidup. Tapi apapun yang ingin kamu sampaikan untuk Happy selama berapa lama sudah kalian menikah? 2 tahun. 2 tahun, alhamdulillah. Oh baru 2 tahun. Apa yang kamu sampaikan untuk seorang Happy Asmara, seseorang yang kamu perjuangkan dari jualan kaos dan juga handphone, Lagi nonton akhirnya siapa tahu. Lagi kamu nonton bersama ya? dia sebagai suaminya. Apa yang kamu sampaikan, Gilga? Ya, terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Kalau ada salahku, kurangku, atau mungkin aku tidak bertumbuh lebih cepat dari manusia-manusia yang lainnya. Mungkin caraku bertumbuh lambat, tidak seperti yang lain-lainnya. Bisa struggle-nya lebih cepat, lebih kencang dari aku. Tapi aku selalu mengusahakan semoga kita bisa bahagia dunia dan akhirat. Amin. Amin. Insya Allah. Semangat dong Gilga. Iya Semangat betul. Gilga. Mas Gilga, Mas Gilga harus bisa, Mas Gilga dengan cara seperti ini itu udah luar biasa banget. Tetap harus percaya diri. Betul. Jangan ada perasaan minder. Harus bisa kasih kekuatan dan kebahagiaan untuk istri itu bukan hanya melulu harta, tapi bagaimana caranya bisa memberikan Benar. kasih sayang yang penuh. Semua itu punya Allah, nanti takdirnya kalau udah apa juga manusia Iya. akan bisa ngalahin. Betul, sukses ya buat Mas Gilga. Terima kasih Gilga sudah Cerita Orang baik dengan rasa cintanya kepada kita Luar biasa. untuk seorang Happy Asmara. Kita kembali saat lagi.